Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Dasar Pengampunan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Semua orang merindukan untuk mendapat pengampunan, sebab dosa adalah beban berat yang kita tidak mampu menanggung sendiri. Perasaan bersalah adalah bagaikan penyakit kanker yang menggerogoti tubuh dan pikiran kita. Berbagai penyakit dapat timbul akibat perasaan bersalah, sehingga dapat mengganggu kebahagiaan dan sukacita oleh karena tidak memiliki damai dalam kehidupan. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk mengenal dasar dari pengampunan. Jika kita menginginkan pengampunan dari dosa-dosa kita, maka kita harus pertama kali mengerti realisasi dari dosa, yang mana selanjutnya kita akan bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita harus memiliki dasar yang kuat akan iman kita. Dasar itu harus ditemukan dalam firman Allah, dan hasilnya akan terlihat dalam penurutan pada kehendak Allah. Rasul Paulus berkata, tanpa kesucian, tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Iman dan perbuatan akan menyeimbangkan dan membuat kita berhasil dalam usaha menyempurnakan tabiat kekristenan. Yesus berkata, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Berbicara tentang makanan yang sementara, Rasul Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika tidak seorang pun mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Aturan yang sama berlaku pada pertumbuhan kerohanian. Jika ada yang ingin mendapatkan roh kehidupan, biarlah ia berusaha mendapatkannya. Kita hidup pada suatu periode yang penting dan menarik dari sejarah dunia ini. Kita membutuhkan iman lebih dari yang kita miliki sebelumnya. Kita harus lebih berpegang teguh ke atas. Setan bekerja dengan sekuat tenaga untuk memenangkan kita, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Paulus mempunyai suatu ketakutan dan gemetar dalam mengerjakan keselamatannya. Dan bukankah kita juga perlu takut kalau tidak ada janji-janjinya yang menyertai kita? Bila ada dari kita terlihat kekurangan janji-janjinya dan membuktikan diri kita tidak layak akan kehidupan yang kekal, maka kita harus berjaga dan berdoa, berjuang dengan sepenuhnya untuk memasuki gerbang yang lurus. Faith and Works halaman 49. Kiranya kasih karunia Allah menyebabkan kita ingin untuk terus berjuang dalam kerohanian kita sehingga menghasilkan tabiat Yesus yang kita rindukan. Kiranya Tuhan memberkati.